Pernah nggak sih kamu melihat seseorang yang hidup dalam kemiskinan lalu berkata, mungkin ini sudah takdir Tuhan. Kalimat itu terdengar pasrah, seolah-olah kemiskinan adalah garis hidup yang sudah ditetapkan sejak lahir, sebuah nasib yang tak bisa diubah. Tapi, bagaimana kalau aku bilang, kemiskinan bukan takdir Tuhan, melainkan sesuatu yang diciptakan, dipelihara, bahkan diwariskan oleh sistem. Sejak kecil, kita diajari untuk menerima keadaan. Jika terlahir miskin, kita harus bersyukur. Jika hidup susah, kita harus ikhlas. Jika gagal, kita harus sabar. Kata-kata ini terdengar baik, tapi diam-diam, ia menjadi racun yang membuat kita lupa satu hal. Kemiskinan bukan untuk diterima, tapi untuk dilawan. Ada banyak orang di dunia ini yang hidup miskin bukan karena malas, bukan karena bodoh, dan bukan karena tidak berusaha. Mereka bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi tetap miskin. Mereka memeras keringat demi sesuap nasi, tapi tetap sulit keluar dari kesulitan. Lalu, di mana letak keadilannya? Apakah Tuhan memang menciptakan sebagian orang untuk hidup menderita? Atau, apakah ada sesuatu yang salah dalam sistem yang kita jalani? Hari ini, kita akan membongkar satu persatu. Segmen 1. Kenapa kemiskinan ada? Kita hidup di dunia yang berlimpah. Sumber daya ada, makanan ada, pekerjaan ada. Tapi kenapa masih ada orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim? Jawabannya sederhana. Kemiskinan bukan karena dunia kekurangan, tapi karena distribusinya yang tidak adil. Mari kita lihat realitasnya. 1% orang terkaya di dunia menguasai lebih dari 50% kekayaan global. 10% penduduk dunia hidup dengan kurang dari $2 per hari. Ribuan ton makanan dibuang setiap hari, sementara jutaan orang kelaparan. Kamu lihat ada yang aneh. Bagaimana bisa di dunia yang begitu kaya masih ada orang yang kelaparan? Bagaimana bisa di dunia yang penuh sumber daya masih ada orang yang tidak punya tempat tinggal? Ketika orang miskin hanya dianggap sebagai mereka yang tidak punya uang, kita kehilangan gambaran besar. Kemiskinan adalah soal tidak punya akses, tidak punya peluang, tidak punya kebebasan untuk memilih. Ada orang yang lahir di keluarga kaya, bisa sekolah di tempat terbaik, punya jaringan yang luas, dan hidup tanpa perlu khawatir soal makan besok. Lalu ada orang yang lahir di lingkungan miskin, harus bekerja sejak kecil, tidak bisa sekolah tinggi, dan tidak punya siapa-siapa yang bisa membantunya naik ke atas. Lalu, ketika mereka gagal, dunia berkata, itu salahmu sendiri. Padahal, mereka bahkan tidak pernah diberi kesempatan yang sama sejak awal. Jadi, apakah ini masalah takdir? Atau masalah sistem yang sejak awal memang dirancang untuk membuat orang miskin tetap miskin? Segmen 2. Kemiskinan adalah produk sistem, bukan nasib. Coba perhatikan. Pertama, pendidikan mahal, tapi kebodohan dibiarkan. Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Tapi, kenapa pendidikan berkualitas justru mahal? Karena semakin sedikit orang berpendidikan, semakin mudah mereka dikendalikan. Pikirkan ini. Jika semua orang cerdas, siapa yang akan bekerja dengan upah rendah? Jika semua orang terdidik, siapa yang bisa ditipu oleh propaganda? Jika semua orang punya wawasan luas, siapa yang bisa dimanipulasi oleh sistem? Itulah kenapa pendidikan untuk orang miskin dibuat mahal, sulit, dan terbatas, agar mereka tetap berada di bawah. Kedua, upah murah, harga barang tinggi. Orang bekerja mati-matian, tapi tetap miskin. Kenapa? Karena sistem mengatur upah seminimal mungkin, sementara harga kebutuhan terus naik. Hasilnya, mereka bekerja bukan untuk hidup, tapi untuk bertahan. Mereka tidak pernah benar-benar keluar dari kemiskinan, hanya terus berputar dalam lingkaran yang sama. Ketiga, mentalitas pasrah yang dibangun sejak dini. Jangan banyak protes. Ikhlaskan saja. Mungkin ini sudah jalannya. Kalimat-kalimat seperti ini bukan sekadar nasihat, tapi alat untuk membuat orang berhenti berpikir dan menerima keadaan. Mereka diajari untuk pasrah, bukan untuk bertanya. Dan ketika seseorang berhenti bertanya, ia berhenti berjuang. Inilah yang membuat kemiskinan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu, siapa yang diuntungkan dari semua ini? Jawabannya jelas, mereka yang berada di atas. Segmen 3. Mengapa narasi kemiskinan adalah takdir diciptakan? Ketika seseorang percaya bahwa kemiskinan adalah takdir, apa yang akan terjadi? Mereka tidak akan melawan. Mereka tidak akan mencari solusi. Mereka akan diam dan menerima. Dan inilah yang diinginkan oleh mereka yang berada di puncak kekuasaan.
Lihat bagaimana dunia ini bekerja. Di sekolah, kita diajarkan untuk jadi pekerja, bukan pemilik usaha. Di tempat kerja, kita diminta bekerja keras, tapi upah kita selalu ditekan. Di masyarakat, kita diminta bersyukur atas keadaan, bahkan jika itu penuh penderitaan. Pernahkah kamu bertanya, kenapa motivasi untuk keluar dari kemiskinan selalu datang dari luar? Kenapa orang miskin tidak diajari cara berpikir kaya sejak kecil? Karena begitu kamu sadar bahwa kemiskinan adalah ilusi yang diciptakan oleh sistem, kamu akan mulai mempertanyakan segalanya. Dan saat itulah kamu menjadi ancaman. Segmen 4. Bagaimana cara mereka membuat kita percaya? 1. Melalui agama yang dipelintir. Agama sering dijadikan alat untuk menanamkan mentalitas pasrah. Padahal, jika kita benar-benar membaca ajaran agama dengan hati terbuka, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menyerah pada keadaan. Tuhan tidak pernah berkata, "Jadilah miskin dan terimalah nasibmu." Yang Tuhan ajarkan adalah kerja keras, usaha, dan keadilan. Tapi narasi yang beredar justru sebaliknya. Mereka berkata, "Terimalah nasibmu, karena Tuhan sudah menentukan." Padahal, banyak orang kaya di dunia ini juga beragama, tapi mereka tidak percaya bahwa mereka harus hidup miskin. 2. Melalui pendidikan yang didesain untuk menjadikan kita pekerja. Pernahkah kamu berpikir, kenapa di sekolah kita tidak diajari tentang cara mengelola uang? Kenapa tidak ada pelajaran tentang bagaimana membangun bisnis? Kenapa kita hanya diajari cara menghafal, bukan cara berpikir kritis? Karena sistem pendidikan dirancang untuk mencetak karyawan, bukan pemimpin. Kita diajari untuk bekerja keras demi orang lain, bukan untuk membangun sesuatu sendiri. Dan jika kita terus berada dalam pola pikir ini, kita tidak akan pernah bisa keluar dari jeratan kemiskinan. 3. Melalui budaya yang membuat orang miskin malu untuk berubah. Ketika seseorang miskin, apa yang sering kita dengar? Sudahlah, ini sudah jalan hidupmu. Jangan banyak mengeluh, syukuri saja. Kalau mau kaya, ya harus terima nasib dulu. Nanti juga ada jalannya. Semua ini terdengar seperti nasihat baik. Tapi, jika dipikirkan lebih dalam, ini hanyalah cara halus untuk membuat orang tetap diam. Mereka membuat kita percaya bahwa kemiskinan adalah hal yang wajar. Padahal, tidak ada yang wajar dari kesengsaraan. Tidak ada yang wajar dari seseorang yang bekerja 12 jam sehari, tapi tetap kesulitan makan. Tidak ada yang wajar dari seseorang yang hidup dalam kemiskinan, hanya karena dia lahir di lingkungan yang salah. Segmen 5. Jika kemiskinan bukan takdir, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang kita tahu, kemiskinan bukanlah garis hidup yang tidak bisa diubah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? 1. Berhenti menerima mentah-mentah segala hal yang diajarkan. Mulailah mempertanyakan segalanya. Kenapa sesuatu terjadi? Siapa yang diuntungkan? Apa yang bisa diubah? 2. Edukasi, bukan sekadar sekolah. Pendidikan bukan cuma soal gelar, tapi soal wawasan dan cara berpikir. Mulai dari membaca buku yang benar, belajar keterampilan baru, hingga memahami bagaimana dunia bekerja. 3. Bangun kemandirian finansial. Sistem dirancang agar kita selalu bergantung pada orang lain. Tapi jika kita bisa menciptakan sumber pendapatan sendiri, kita bisa keluar dari jebakan ini. 4. Berani menantang narasi yang salah. Jika ada yang berkata, kemiskinan adalah takdir, tanyakan, apakah benar ini takdir atau hanya keadaan yang belum diubah? Apakah benar kita tidak bisa keluar dari ini atau kita hanya diajari untuk takut mencoba? 5. Bantu yang lain sadar. Kesadaran bukan untuk disimpan sendiri. Semakin banyak orang sadar, semakin besar kemungkinan perubahan terjadi. Jadi, sekarang aku tanya lagi, apakah kamu masih percaya bahwa kemiskinan adalah takdir Tuhan? Atau apakah kamu mulai melihat bahwa ini adalah sesuatu yang bisa diubah? Jawabannya ada padamu. Pilihannya sederhana, diam dan menerima, atau bangkit dan melawan. Apapun yang kamu pilih, ingat satu hal. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup dalam penderitaan. Kitalah yang harus mengambil langkah pertama. Jika video ini membuka matamu, bagikan ke orang lain. Bantu mereka melihat kenyataan yang sebenarnya. Karena dunia tidak akan berubah dengan sendirinya. Kitalah yang harus mengubahnya.